Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore ya. Saya diminta ada salah satu member kita untuk membuat konten ya, update dari Buff Doge ya. Padahal saya tidak melihat ada sesuatu yang urgent loh sebetulnya. Saya udah buat list, saya mau review banyak token, cuman ya kasihan ya. Saya kalau lihat begitu gimana ya? Karena belum pengalaman nih mungkin ya. Nah, jadi memang ini butuh jam terbang ya teman-teman. Butuh jam terbang supaya Anda bisa dewasa baik secara pola pikir, secara mental, secara emosi, begitu ya. Tidak mudah memang, saya harus akui ya. Saya juga awalnya dulu awal-awal begitu. Ketika kita melihat chart itu misalnya tiba-tiba terbang, kita juga kadang-kadang tersentak. Nah, ketika kita tersentak, kita bingung. Mau TP apa bukan ya? TP apa bukan ya? TP apa bukan? Demikian juga sebaliknya ya. Kalau misalnya ngedam ya. Ini saya lagi mau lihat dulu Bab Doge deh. Ya, ketika dia ngedam habis-habisan gitu. Nah, bingung, cut loss nggak ya? Nah, ini Anda bisa lihat kan? Nah, kalau chart seperti ini coba Anda lihat. Nah, saya mau mengajak Anda berpikir ya, teman-teman. Coba berpikirnya secara holistik ya. Kita lihat semuanya. Nah, lihat semua chart ini. Ya. Nah, begitu loh. Jadi supaya Anda bisa lebih tenang ya. Yang pertama sekali, ya kalau saya di saham tuh diajarinya begini, fundamentalnya. Ya, fundamentalnya. Karena chart ini bisa gonjang-ganjing kapanpun, apalagi ini kan market 24 jam ya. Sedangkan saham saja yang opennya jam 9, Bursa Efek Indonesia, close-nya jam 3, itu juga masih bisa gonjang-ganjing dan bisa bikin orang juga keringat dingin loh, kalau nggak ngerti seperti itu. Ya, padahal kalau fundamentalnya ada, perusahaannya ada, kan nggak mungkin ya harga sahamnya sampai 0. Itu kan logika berpikirnya gitu loh. Ada fundamentalnya, maksudnya memang ada perusahaannya, memang bekerja, memang dilakukannya proyeknya, istilahnya begitu ya, atau bisnisnya. Kalau di saham tuh bisnisnya, kalau di token tuh proyeknya, kan gitu ya. Itu beda terminologi teman-teman. Jadi terminologi di saham dengan terminologi di dunia perkriptoan juga beda gitu. Di saham ngomong fundamental, ya perusahaannya, core bisnisnya jalan, manajemennya kredibel, ya kan. Kemudian 5 tahun terakhir juga sudah bagus, begitu ya. Laporan keuangan oke, profitabilitas oke, semuanya oke. Begitu banyak yang mau dinilai, dan itu harus ada track record. Dan karena itu saya bilang bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah matur. Begitu ya, sekalipun dia baru IPO, tetapi kan bukan berarti perusahaan itu baru dibikin PT-nya langsung masuk ke Bursa Efek Indonesia, bukan? Tidak ada perusahaan yang seperti itu. Rata-rata mereka punya track record dulu baru ada IPO. Ya, ada track record dulu, mampu nggak dia mencetak laba. Nah, tujuan dari dia IPO itu kan mendapatkan dana dari publik. Ya, nah ini juga sama, token-token ini semua, ya. Ini kan perusahaan-perusahaan startup, bedanya di situ. Makanya terminologi fundamental di saham tidak bisa disamakan dengan terminologi fundamental di kripto. Nah, orang saham bisa sombong memandang dunia kripto dan pandang enteng, gitu. Anda lihat nggak? Itu kalau ada beberapa orang-orang yang dari backgroundnya saham itu ngomongnya nyinyir di kolom komentar di beberapa konten saya.
Saya langsung bilang, saya masukin ke keranjang sampah. Nanti saya akan upload ya, saya akan tunjukkan sama Anda. Udah banyak, ada ratusan itu yang komennya nggak jelas ya. Dari haters lah, ya kan. Kemudian fooder lah, segala sama masukin ke keranjang sampah semua. Karena saya anggap ngomongnya nggak pakai otak. Ya, biar juga background saham. Begitu. Harus kita mengerti ya, terminologi di dalam dunia saham itu berbeda sama sekali dengan di dunia kripto. Saham itu perusahaannya udah established. Dia itu hanya untuk ekspansi. Sementara di kripto itu perusahaannya baru lahir. Iya kan? Dia makanya disebut startup. Nah, jadi kalau nggak mengerti dasar berpijaknya, dasar starting point berpikirnya, pasti akan satu sama lain saling menghina dan saling pandang enteng. Karena itu yang negatif-negatif saya buang semua langsung sekaligus. Begitu juga di grup saya, ya. Oh ya, yang belum masuk di grup Pahlawan Kripto, silakan Anda masuk, ini brand saya, ya. Silakan masuk t.me/pahlawan_kripto, Twitternya @charlesian, Instagram Pahlawan Kripto. Silakan. Cuman pesan saya, jangan bikin keributan di grup saya ya. Begitu. Nanti Anda ditembak sniper saya di dalam. Ya, teman-teman. Nah, coba kita pandang. Sekarang saya mau nanya, ini kan buff doge ya. Kita coba lihat dari segi ini dari segi websitenya, ya. Nah, Anda coba lihat bahwa dari awal dia sudah bilang bahwa buff Dogecoin itu adalah extremely hyperdeflationary. Ya, deflationary itu berarti berkurang jumlah tokennya. Apalagi kalau dibilang hyper. Apalagi kalau dibilang ekstrim. Jadi ini udah dua kali kata kata yang betul-betul menguatkan sebetulnya. Hyperdeflationary aja sudah kuat, apalagi tambah ekstrim lagi. Nah, Anda harus mengerti apa artinya extremely hyperdeflationary. Ini maksudnya apa dalam pengejauhan tahannya? Nah, pengejauhan tahannya itu, teman-teman, ini memang lain, ya, bahwa dia akan di-burn 2 kali lipat, ya, burn-nya dari sebelumnya. Dan lihat ini, continuing doubling its burn, we will burn trillions of buff Dogecoin until all the remaining supply is burned. Ngerti nggak ini maksudnya apa? Ya, burn ini akan terus-menerus seperti ini, didouble, terus seperti itu. Kami akan terus membakar triliunan koin buff doge sampai sisanya, supply sisanya itu terbakar semua. Nah, pahami dong ini. Nah, kalau dibilang terbakar semua, Anda harus mengerti berapa sih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 1 kuadriliun, 1000 triliun. Ya, 1000 triliun lah, ini baru dibakar 128 juta. Nah, ya kan? Nah, 1000 triliun itu berapa kali? Saya sudah pernah menunjukkan di salah satu konten saya. Itu butuh 30 kali. Sedangkan kalau 1 kali 1 bulan aja, butuh minimal 30 bulan. 3 tahun kurang lebih hampir. Ya kalau konsisten sekali sebulan. Ya kan? Ada itu kemarin yang saya review. Dinky Doge ya kalau tidak salah. Tiap minggu. Nah, itu kalau itu tiap minggu. Nah, itu lebih gila lagi. Sama juga sistemnya mirip seperti ini. Dibakar double. Pembakaran berikutnya double dari pembakaran sebelumnya. Sama, dan itu tiap minggu. Mereka nyata-nyata berani bilang tiap minggu. Selama kalau nggak salah 25 minggu, non-stop. Nah, kalau Anda sudah menangkap sinyal begitu, itu kan sangat hyperdeflationary banget. Ini juga sama, cuman bedanya, memang pihak buff doge ini setahu saya tidak pernah ngomong. Iya kan? Ini mau per berapa bulan, ya kan? Atau mau per berapa minggu, dia tidak pernah ngomong memang. Nah, jadi gimana dong? Ya Anda harus sabar, kita harus sabar, gimana lagi? Kalau di Dinky Doge Anda bisa tagih janjinya, karena dari awal udah ngomong per minggu. Ini nggak ngomong. Ya, begitu ya. Jadi pola pikirnya harus paham. Sekarang kita ke sini. Nah, cobalah Anda berpikir. Ya, ini kemarin ini yang terakhir yang dibakar 128 juta saja dari 1000 triliun. Itu kalau orang pasaran bilang baru seuprit. Baru 0, sekian persen. Sekarang saya tanya kepada Anda, logikanya jalan, coba. Jalan, otaknya jalan ya. Itu kan kemarin pemicunya itu gara-gara ini naik. Ini kan pemicunya gara-gara burn ini double. Ya bukan? Coba Anda lihat ini. Diam aja di sini. Mana ada yang peduli dengan token ini? Diam aja. Ya, tiba-tiba ini dari tanggal 25 Oktober tiba-tiba shoot up begitu sampai
Ya ini 1 minggu lah ya, 1-2 minggu tiba-tiba terbang ini berapa ribu persen ini dari sini sampai sini nih. Coba aja Anda lihat. Ya, seminggu lebih hampir 4.000%. Nah, sekarang saya mau nanya sama Anda. Ya kan? Bila pemicunya ini kan terbang gara-gara ini di burn kemarin. Sekarang saya mau nanya, logis nggak ya untuk total supply 1.000 triliun token dibakarnya baru seuprit begini, mengurangi jumlah supply. Itu istilahnya, circulating supply-nya berkurang. Apa logis terbangnya sampai 4.000%? Ayo, jalan pikirannya. Ya, menurut Anda logis nggak itu? Atau begini, coba 128 juta ini Anda bagikan dengan 1.000 triliun itu berapa sih? Ya, paling juga 0,0 sekian persen. Nah, dengan hilangnya atau kena burn 0,0 sekian persen, apa logis itu untuk mendongkrak harga token ini sampai 4.000%? Nggak logis kan? Tidak logis, sangat tidak logis. Artinya apa? Ini memang ada yang ngerjain dari sini sampai sini. Gitu, ada yang ngerjain memang. Begitu, dia paksa naik, habis itu dia paksa turun. Bahkan dia paksa supaya balik ke awal ke sini. Cuman pihak Bluff.Doge udah pintar dia, developernya. Ini dana yang masuk, ya kan dia tahan, habis itu dia buyback. Anda lihat coba walletnya ini. Buyback. Jadi ya dana-dana sebagian orang mungkin nyangkut ya yang beli di sini. Ya bagaimana? Resiko. Ya kenapa suruh siapa Anda belinya di puncak? Kalau di grup saya udah bilang, jangan beli di pucuk. Kereta yang udah lari jangan kamu kejar. Seperti itu. Saya tegas-tegas ngomong. Nah, coba Anda lihat. Ini kan udah buyback semua ini. Buy. Dan ini jumlahnya besar loh. Begitu. Nah tuh, belanja terus. Begitu. Ya. Nah, jadi harus mengerti bahwa kenaikannya ini tuh tidak wajar. Bukan karena tanda kutip fundamentalnya. Mengapa? Pada waktu rentang ini, proyeknya juga progresnya apa? Iya kan? Baru sekarang mau dikejar itu yang namanya NFT Marketplace. Begitu. Dan seterusnya lah ya. Nah, jadi pembakaran yang sangat kecil ini mengakibatkan terbangnya gila-gilaan hampir 4.000% ini tidak logis. Dan ketahuilah teman-teman, kalau naiknya nggak wajar, nggak logis, nggak ada dasar berpijaknya, kenapa dia naik? Dia pasti akan ambrol lagi. Syukur-syukur kalau nggak ke titik semula. Karena ini cuma karbitan. Ibarat buah, ini dikarbit, jadi matangnya nggak alami. Balik lagi ke situ. Nah, ini pihak developernya dia tahan sampai di sini supaya nggak nyampe rata bumi lah, tahan sampai sini. Kalau saya lihat dari segi CMC, harganya normal-normal aja kok, 0,002838. Dan Anda tahu nggak? Ini tuh banyak sekali loh fitnahannya kepada Bluff.Doge ini sekarang. Banyak sekali. Dan Anda harus ingat, saya udah pernah ngomong. Apa itu? Ya, saya udah pernah tunjukkan bukan kepada kalian, kepada teman-teman, ke publik di konten-konten sebelumnya bahwa memang fooder itu sudah ada kan komunikasi di grup mereka. Target mereka adalah sampai gulung tikar itu Bluff.Doge coin. Pahami betul-betul Anda kalau jadi holder Bluff.Doge, pahami itu kebencian mereka itu nggak tahu karena apa. Pahami betul-betul. Karena itu Anda jangan jadi korban kebencian mereka. Gitu. Kalau Anda yang ikut jadi korban, ya kamu tidak dapat apa-apa tentunya, cuma dapat sakit hati doang. Ya. Nih. Contoh ya, ini saking banyaknya yang betul-betul mau menyerang Bluff.Doge. Muncullah ini Bluff.Doge NFT.net. Ya kan? Nah, kemudian ini diklarifikasi sama pihak developer. Mereka bilang itu bukan punya kami. Begitu, ya. We have give you news before. So, nothing to be worried. We hope with this project Bluff.Doge coin will have his utility not only about meme coins. We are also waiting the schedule for listing on other checks. Out there, a lot of coins use our name. So you should be proud to hold the real gold. Ya. Jadi mereka ini menurut saya banyak difitnah, dipleset-plesetin lah nama ininya begitu ya, nama
apa ini nama tokennya, begitu ya. Nih. Ya, di luar sana banyak koin yang memakai nama kami. Jadi kalian seharusnya bangga karena kalian memegang emas yang sebenarnya. Nih, lihat ini. Babdoge NFT.net. Sampai Crypto Kojima pun bilang ini bukan. Ya. Ada satu lagi kalau nggak salah. Coba saya lihat ya. Ada satu lagi loh. Kemarin itu saya sempat lihat itu. Di mana itu ya? Babdoge apa itu? Begitu. Coba kita lihat dulu teman-teman. Nah ini nih. Ini lagi nih, ada satu lagi nih. Babdogecoin.rf.gd. Coba aja kalian bayangkan. Kok lucu ya? Kenapa kok mereka nggak nyerang misalnya Baby Doge begitu? Ayo, coba mikir. Saitama atau Shiba Inu gitu. Atau Racha gitu. Pleset-plesetin URL-nya begini. Kenapa sih nggak gitu? Lucu ya? Coba. Malah saya yakin jangan-jangan akan lebih banyak lagi nanti kayak gini. Pakai nama-nama Babdoge, bikin URL sendiri, akhirnya ya semuanya jadi tambah pusing gitu loh. Mana yang benar? Ya kan? Nah, kalian-kalian yang newbie-newbie yang baru masuk, apalagi baru beli di pucuk itu si Babdoge kemarin, ya memang kasihan. Karena itu ini adalah pelajaran yang langsung keras bagi kalian. Nah, saya hanya bilang hold saja. Saya sudah bolak-balik bilang satu pun token saya Babdoge belum saya lepas sampai hari ini. Malah nambah terus tuh. Loh ya dong, kan refleksi. Dapat 5%. Ya. Anda bisa baca ini, nanti saya cantumkan linknya. Ulasan dari Koinvestasi. Ini media yang cukup kredibel. Ya, teman-teman. Bacalah nanti sampai habis. Tapi ini ulasannya cukup baik. Ya, ini contohnya ya. Babdoge Coin dituduh scam. Tercatat bahwa tanggal 2 November sekian Babdoge Coin mengalami koreksi. Nah, jadi begini. Semata-mata hanya karena ini memang skenario. Jadi kalau orang mau menghancurkan satu token bisa loh, bisa. Bisa, saya kasih tahu ya caranya ya, biar kalian ngerti. Mudah-mudahan kebuka pikiran kalian. Ya. Kalau saya punya amunisi ini berapa sih market cap-nya? Nih, saya kasih tahu nih Anda. Berapa sih ini market cap-nya? 19.000. Sebentar, saya hitung ya. 19.800 lah. Nah, 19.800. Bentar ya. Oke, 19.800 ya dikali 14.250. 19 juta. Sorry 19 juta. Sorry ya. 19.800 seperti itu. Ya, dikali 14.200. Oke. 280 miliar. Oke. 280 miliar. Ya kan? Ini circulating supply-nya berapa? Coba aja tinggal dibagi lah. Berapa circulating-nya, begitu loh. Nah, kalau Anda punya 10 miliar di sini, nih caranya, saya kasih tahu. Ya. Refleksi dari cara berpikir Founder. Biar ngerti Anda. Ya, tinggal saya kerahkan pasukan 10 orang. Sudah? Masing-masing saya kasih 5 miliar. Total 50 miliar bukan? Oke, saya bikin grup di WA. Habis itu saya komandonya. Kami bersepuluh atau ber-20 atau 30 orang, ya. Itu udah punya wallet masing-masing. Saya sebar. Ya, bila saya mau menghancurkan ini Babdoge, saya punya 50 miliar. Bagi. Kemudian kita giring. Kita giring ini harga ini. Beli terbang kan? Nah, tahan dulu sambil wait and see. Kan kelihatan di sini. Gitu. Kan komandonya ada di grup. Di grup saham aja saya pernah ketemu begitu. Ada komandannya loh. Ada grup Bandung, ada grup Surabaya, ada grup Makassar. Ada. Apa yang nggak ada di negeri kita ini? Ya. Nih. Nah, tinggal komando aja. Ya, masuk. Terus kemudian lama-lama orang tersulut kan. Nah, mereka akan sediakan. Tunggu. Begitu. Yang FOMO biarin dulu masuk. Kalian jangan masuk. Nah, yang FOMO masuk. Ikut meramaikan suasana dan naik harga. Padahal mereka udah masuk dari bawah. Sit. Dia ukur. Kita akan terbangkan market. Dia bilang ya 200%. Sat. Belum juga kelirik ya. Belum juga itu FOMO belum masuk. Terbangkan lagi 100%. Lama-lama Anda masuk kan? Yang FOMO mulai bermasukan. Masuk. Serut. Habis itu mereka keluar.
Pada waktu mereka keluar, mereka tinggal bilang, komando, keluar semuanya. Keluar semuanya. Kan waktu itu saya sudah sempat bahas, keluar 7 miliar. Keluar semuanya, jegret, habis. Keluar. Anda mengerti nggak skenarionya? Ya, ketika 50 miliar masuk, disusul dengan para FOMO, katakan para FOMO ada 25 miliar. Ya, terbanglah ini. Lantas saya komando, misalnya saya komandannya. Kepala dari semua foodernya. Saya bilang keluar semuanya. Keluar, ambruk bukan? Lawang saya kok yang ngangkat harganya. Ya saya lagi yang ngancurkan harganya. Kenapa rupanya gitu? Kan nggak sulit kan? Habis 50 miliar. Ambruk seambruk-ambruknya. Kenapa ini belum balik ke harga awal? Karena di sini masih ada yang nyangkutar orang-orang yang FOMO. Di sini. Orang-orang FOMO. Nggak bisa keluar dia lawang harga udah segini. Cut loss dong. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau ada orang yang betul-betul iri, karena kan sekarang serba terbuka, mau menghancurkan satu token, ya punya aja uang banyak-banyak dan pasukan banyak-banyak, bisa kok. Nah seperti ini. Nah sudah, ketika ini ambruk, maka digembus, maka mulailah ditiupkan satu statement, scam, rug pull, dan lain-lain. Padahal dari seluruh berita-berita itu, Anda tahu tidak, dasar mereka berpijak untuk mengatakan, mengambil kesimpulan bahwa ini scam. Ya karena turun aja ini. Udah turunnya nggak kebangetan gitu loh. Udah 80% lebih. Ini kan 91,94%. Begitu. Maka kesimpulannya scam. Padahal yang buat turun siapa? Ya fooder itu tadi. Fooder yang ngangkat, ya beserta komplotannya, fooder yang menghancurkan. Nah, ketika dia udah hancur harganya, maka ada tim medianya. Bilang aja scam ke publik. Sebarkan kemana-mana, kalau perlu sewa itu medianya, bayar. Scam. Nah, Anda sebagai fooder nggak punya pendiri, sebagai newbie yang kerjanya cuma ketakutan, hanya pakai emosi nggak pakai otak, maka Anda akan diombang-ambingkan oleh ombak. Seperti itulah dia. Ya, oke, sudah paham kan? Dan itu saya perhatikan bukan hanya di Buff Doge, itu juga mereka buat di Baby Bali, itu juga mereka buat mungkin di Raca, di hampir semua token. Mereka bergerilya kayak ninja. Ya polanya ya begini. Ya kan lumayan kan? Gitu. Suntik 50 miliar, ya kan? Dapat misalnya 1000%, balik gitu. 50 miliar dapat 100 miliar kan lumayan. Seperti itu. Jadi Anda harus paham itu adalah permainan para whales yang adalah fooder. Saya lihat nggak ada apa-apa kok. Begitu. Nih marah mereka tangkis. Buff Doge Coin oke. Terus malah ini ada fitnah nih dari Crypto Scam Alerts. Dia bilang apa? Do not buy the dips. Ya, dia bilang RAK Crypto Project. Sampai sekarang nggak ada tuh. Masih ada di situ. Begitu ya. Terus jawaban dari pihak Buff Doge apa? Waktu yang lalu. Don't panic. Too much food around us. Dev will protect the holders. Show your strength. Buff Doge Army. Udah begitu aja. Begitu. Dan sampai hari ini kan kalau kalian nanya sama Dev kan dijawab kan. Yang penting sopan-sopan aja kalian nanyanya. Begitu. Jadi nggak ada apa-apa kok. Kalau saya lihat ya. Nggak ada apa-apa. Begitu. Coba saya setting ini. Ini chart saya ya. Saya setting dalam per 30 menit coba. Supaya Anda lihat. Tuh. Kemarin memang ada sempat down di sini. Dari sini sampai sini. Cuma 13%. Biasa itu. Dalam dunia kripto itu biasa. Kemudian langsung rebound lagi nyampe sini. Setengahnya itu 6,5%. Dan Anda bisa lihat kan. Developernya itu hari ini ya. Hari ini melakukan buyback nih. Nih. Tuh. 2 kali 10 BNB, 10 BNB. Ini kan BNB satuannya. 10 BNB, 85 juta, 85 juta. 170 juta buyback tuh barusan. Tadi siang. Jadi Anda jangan mudah dikompor-kompori orang. Ya, carilah info yang benar. Masuk ke grup saham saya. Grup saham lah. Masuk ke grup pahlawan kripto, silahkan. Tapi ingat, Anda juga jangan nyampah di sana. Seperti itu. Grup itu positif sekali soalnya. Ya, jadi saya rasa tidak ada apa-apa. Dari luar juga ada yang ngomong di Twitternya. Saya nggak inget Twitternya. Tapi saya sempat baca kemarin. Fix. Katanya. Apa? Soft rug pull. Perkiraan saya mengatakan makin menjelang launchingnya beberapa hal yang
mungkin adalah gebrakan dari pihak developer PUBG ini, makin akan bertubi-tubi serangannya. Mau dari dalam, dari luar negeri, kan gampang kan? Anda punya teman nggak di luar negeri? Pasti punya dong, walaupun cuma lewat online. Tinggal ngomong aja berita negatif, suruh dia pasang di Twitternya, tinggal hasut aja fitnah, bisa kan? Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana juga kalau infonya dari luar. Ya, bule juga nggak semuanya pinter kok. Nggak semuanya pinter. Ada juga yang Anda tinggal bayar, tinggal dihasut, kan gampang. Kalau mau bayar sekarang kan gampang, tinggal transfer antar wallet aja kok. Ya bukan? Begitu. Gaji aja tak, kasih aja $500 atau 500 BUSD. Transfer antar wallet, sudah jadi. Nanti dia fitnah di Twitter. Gampang. Oke teman-teman. Ya, PUBG Army harus kuatkan barisan. Kalau perkiraan saya, makin mendekati hari H, ya proyek-proyek atau roadmap atau breakthrough yang developer PUBG ini akan tampilkan, munculkan, mungkin akan semakin bertubi-tubi serangannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Hati-hati, rapatkan barisan, jangan takut. Ya, dan selama developernya jujur, takut akan Tuhan, ya harus begitu teman-teman. Takut akan Tuhan, dia bekerja sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati. Oke, sampai ketemu pada konten berikutnya. Ingat, ya, orang sabar, cuannya besar, dan see you at the top.